Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Nisnifliksi Ramadan. Bersama rekan saya, Muhammad Zaki Tamimi, Rizky Dian Pratama, dan juga Albertus Daniel Wibisono akan menjelaskan materi perjanjian terutama dalam pasal 1320 BW. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pasal 1320 BW. Jadi, di dalam 1320 BW ini mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Jadi, untuk sahnya suatu perjanjian itu diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Dan keempat, suatu sebab yang halal. Kita langsung bahas mengenai poin pertama, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Jadi untuk arti dari kata sepakat sendiri itu adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa adanya paksaan, penipuan, atau khilafan. Nah, jadi di dalam kesepakatan ini kehendak dari pihak-pihak ini harus bersesuaian dan ternyata dari pernyataan kehendaknya. Intinya, seseorang itu dikatakan memberikan persetujuan atau kesepakatannya jika dia memang menghendaki apa yang disepakatinya. Contohnya seperti sepakat untuk melakukan jual beli tanah, baik dari harganya, cara pembayarannya, juga penyelesaian sengketanya. Ini selanjutnya pihak yang terlibat. Jadi dalam kesepakatan, pihak yang menawarkan itu dinamakan offerte, dan pihak yang menerima tawaran itu dinamakan akseptasi atau akseptasi. Perjanjian itu terjadi karena adanya penawaran dan penerimaan yang sangat berhubungan. Jadi itu kenapa tadi pihaknya ada yang menawarkan juga ada yang menerima, karena perjanjian itu terjadi adanya penawaran dan juga penerimaan. Nah, penawaran dan penerimaan ini dapat dilakukan secara tegas maupun diam-diam. Nah, untuk tentang kapan kesepakatan itu terjadi itu banyak sekali pendapat-pendapatnya, yaitu ada teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan, teori kepercayaan. Untuk teori pernyataan sendiri itu kesepakatan terjadi pada saat yang menerima tawaran itu menulis surat atau telegram yang menyatakan bahwa ia menerima tawaran tersebut. Kalau misalnya teori pengiriman itu kesepakatan terjadi pada saat surat atau telegram dikirim kepada yang menawarkan bahwa tawarannya diterima, atau yang menerima tawaran yang mengirim surat, telegram atau telex kepada yang menawarkan. Nah, untuk teori pengetahuan sendiri, kesepakatan terjadi pada saat yang menawarkan mengetahui bahwa tawarannya diterima. Dan untuk teori kepercayaan, itu kesepakatan dianggap telah terjadi pada saat yang menerima tawaran itu percaya bahwa tawaran tersebut benar-benar yang dimaksud. Sebenarnya hal-hal yang menyebabkan kata sepakat dianggap tidak ada. Yang pertama ada paksaan. Nah, paksaan itu merupakan segala bentuk ancaman baik kata-kata maupun tindakan. Nah, jika seorang berada di bawah ancaman dan menyebabkan dirinya tidak bebas, maka suatu perjanjian itu dapat dibatalkan. Sedangkan jika seorang berada di bawah paksaan fisik, maka suatu perjanjian dinyatakan batal. Yang kedua yaitu penipuan. Penipuan merupakan suatu tindakan tipu muslihat. Dalam pasal 1328 KUH Perdata, penipuan itu merupakan alasan pembatalan perjanjian. Selanjutnya itu kesesatan atau kekeliruan. Nah, kesesatan atau kekeliruan ini yaitu ketika dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang keliru. Nah, dalam kekeliruannya ada dua macam, yaitu error in person, yaitu kekeliruan pada orangnya, dan yang kedua itu error in substansial atau kekeliruan berkaitan dengan karakteristik suatu benda. Dan yang terakhir ada penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan ini terjadi manakala seorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian. Untuk poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Syarat sahnya perjanjian yang kedua, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian, di mana pada dalam pasal 1329 dinyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian pada pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengecualian dengan penjelasan ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu yang pertama adalah orang yang belum dewasa, di mana berdasarkan pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedewasaan seseorang ditentukan berdasarkan bahwa anak berada dalam kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun, baik untuk wanita ataupun pria. Di mana dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai batas usia dewasa diganti yang dikeluarkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 447 garis miring SIP garis miring 1976 menyatakan bahwa batas seseorang di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan lagi 21 tahun. Orang yang kedua adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan jika seseorang yang bersangkutan itu dungu, gila, mata gelap, lemah akal, atau juga pemboros. Dan orang yang ketiga adalah orang-orang perempuan dalam perkawinan. Setelah dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung nomor 3
tahun 1963 dan diundangkannya dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2, maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum. Kemudian untuk poin ketiga mengenai syarat sah suatu perjanjian, yaitu suatu hal tertentu. Apa sih yang dimaksud dengan suatu hal tertentu? Suatu hal tertentu adalah di mana para pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam melakukan suatu perjanjian haruslah objek yang diperjanjikan secara jelas atau setidak-tidaknya dapat ditentukan. Dengan kata lain, tidak boleh mengambang ataupun samar-samar. Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak atau perjanjian haruslah berkenan dengan hal tertentu atau jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal tersebut dapat ditemukan di dalam pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda atau zat yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Dalam hal ini berarti bahwa suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu atau certainty of terms, yang berarti bahwa apa yang diperjanjikan yakni hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Objek perjanjian, seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya, ada kata-kata mengenai objek perjanjian. Untuk itu, apa sih objek perjanjian? Objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan, di mana prestasi itu sendiri adalah suatu perilaku tertentu, yaitu bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Jadi, di dalam kaitannya dengan hal tertentu, sebagai syarat lainnya suatu perjanjian, prestasi tersebut haruslah tertentu dan dapat ditemukan. Untuk objek perjanjian diatur dalam pasal 1332 KUH Perdata dan pasal 1334 ayat 1 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa untuk pasal 1332 KUH Perdata berisikan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Kemudian untuk pasal 1334 ayat 1 KUH Perdata yaitu berisikan barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Unsur yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kausa. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata orzak dalam bahasa Belanda atau kausa dalam bahasa Latin bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi lebih pada mengacu kepada isi dan tujuan dari perjanjian itu sendiri. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. Kemudian apa yang dimaksud dari suatu sebab yang halal itu sendiri? Yaitu tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Contohnya melakukan perjanjian jual beli barang haram narkotika, perjanjian perdagangan orang atau manusia, ataupun sebelum perjanjian itu dibuat, salah satu pihak menggunakan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat agar perjanjian tersebut disahkan. Dapat menjadi sebuah kasus di mana alasan suatu sebab yang halal menggambarkan kasus ambiguitas apakah sebuah perjanjian yang gagal dilaksanakan masuk ke dalam sebuah perkara perdata atau pidana. Menurut M.A. Muknijododirjo dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, berpendapat bahwa wan prestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk ganti ruginya. Selain itu, untuk membedakan apakah ini perkara perdata atau pidana, dapat dilihat dari tempus delictinya, yaitu apabila dalam antefactum atau sebelum perjanjian ini disahkan, terdapat rangkaian kebohongan atau tipu muslihat, maka perjanjian tersebut atau perkara tersebut dapat disebut sebagai perkara pidana. Namun, apabila setelah post factum atau setelah perjanjian itu disahkan, maka hal tersebut disebut sebagai wan prestasi. Kemudian dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum, selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan wan prestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wan prestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Contoh, saya sedikit perjelas bahwa apabila dalam perbuatan melawan hukum, debitur tidak hanya melakukan pelanggaran dalam perjanjian tertulis itu, namun juga memiliki mens rea dan berlanjut menjadi actus reus agar alasan yang dia miliki atau tujuan yang dia inginkan dapat tercapai. Namun, apabila dalam gugatan wan prestasi, maka debitur hanya melakukan pelanggaran dalam perjanjian yang tertulis saja, tidak memiliki mens rea ataupun actus reus. Baik, cukup dari kelompok kami.
Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.